Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi biologi mengenai Kingdom Monera. Kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan struktur bakteri. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria berdasarkan ciri-ciri melalui pengamatan video pembelajaran atau penjelasan ibu di sini, serta studi literasi dengan tepat. Kemudian, siswa terampil menyusun mind mapping Kingdom Monera melalui diskusi serta memudayakan hidup bersih agar terhindar dari segala macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, anak-anak, ini contoh peta konsep yang hari ini kita akan bahas. Nah, anak-anak, ruang lingkup Monera ini cukup luas. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai pengantar Monera, Kingdom Bacteria, kemudian Archaebacteria, dan klasifikasi bakteri. Yang pertama ada Kingdom Monera. Monera ini berasal dari bahasa Yunani, yakni moneres, yang berarti tunggal. Nah, struktur makhluk hidup ini terdiri dari satu sel hidup, atau biasa kita sebut sebagai uniseluler. Kemudian, inti selnya itu belum memiliki membran inti, atau prokariotik. Nah, di materi awal kelas 10, kita telah membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup, yakni ada tingkatan-tingkatan makhluk hidup dimulai dari kingdom dan diakhiri dengan spesies. Kingdom Monera ini merupakan kingdom yang cukup sederhana, yakni tadi ya, karena merupakan sel prokariotik dan uniseluler. Ada 3 subkingdom pada Monera, yakni ada yang pertama Archaebacteria, kemudian Eubacteria, dan Cyanobacteria. Cyanobacteria ini disebut juga sebagai alga hijau biru. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Eubacteria atau bakteri. Bakteri dalam bahasa Latin ini disebut sebagai bacterium, atau dalam jamaknya disebut bakteria. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri ini disebut sebagai bakteriologi. Nah, bakteri ini merupakan organisme prokariotik yang uniseluler dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Ciri-ciri bakteri yang pertama itu dinding selnya itu mengandung peptidoglikan. Kemudian sifatnya uniseluler ya. Walaupun uniseluler, biasanya itu bakteri hidupnya ada yang soliter atau sendiri-sendiri, ada juga biasanya yang membentuk koloni atau berkelompok. Kemudian ciri selanjutnya, bakteri itu dapat mensekresikan lendir pada permukaan dinding selnya yang terakumulasi membentuk kapsul. Kemudian bakteri ini juga ada yang bergerak dengan flagel dan ada pula yang bergerak dengan cara berguling. Yang selanjutnya, bakteri itu mampu membentuk endospora, yaitu berupa spora berdinding tebal yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Nanti kita akan membahas mengenai jenis-jenis bakteri yang bisa hidup di suhu ekstrim. Supaya kita dapat melihat bentuk bakteri, maka kita harus menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan lensa okuler dan lensa objektif mikrometer. Nah, biasanya panjang umum bakteri ini berkisar antara 0,5 sampai 3 mikron, sedangkan lebarnya itu berkisar antara 0,1 sampai 0,2 mikron. Nah, ini gambar dari ukuran bakteri. Bisa kita bandingkan ya. Ini contoh sel darah merah manusia. Diameternya itu 10.000 nanometer. Sedangkan ini contoh virus ya, bakteriofag. Ini ada berbagai macam ukuran virus. Nah, ini nih contoh bakteri. Ini contoh bakteri E. coli. Ini ukurannya 3000 kali 1000 nanometer.
Yang selanjutnya yaitu reproduksi bakteri. Yang pertama ada reproduksi aseksual. Biasanya bakteri membelah diri atau amitosis dan bisa juga dengan pembelahan biner. Kemudian reproduksi secara seksual, ada transformasi, ada konjugasi, dan ada transduksi. Untuk hari ini kita akan membahas klasifikasi bakteri. Yang pertama ada bentuk, kemudian struktur dan alat gerak, kemudian bagaimana cara memperoleh makanan, kemudian bagaimana cara bakteri memperoleh makanan, lalu klasifikasi bakteri berdasarkan sumber oksigen, dan klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Anak-anak, bentuk bakteri ini ada kokus, ada berbentuk spiral, dan ada pula yang basil. Nah, ini contoh bentuk bakteri kokus. Ada yang berbentuk monokokus, ada diplococcus, kemudian ada yang membentuk seperti buah anggur, yakni Staphylococcus, kemudian ada Streptococcus, ada Sarkina seperti kubus, dan Tetracoccus yang membentuk 4 kokus ya. Lalu ada bentuk bakteri spiral. Ada spiral ya seperti ini, kemudian Vibrio, kemudian Spiroseta seperti ini. Selanjutnya bentuk bakteri basil atau batang ya, ada monobasil, kemudian ada diplobasil, dan ada streptobasil. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur dasar bakteri. Bakteri ini disusun oleh struktur dasar berupa dinding sel, kemudian ada membran plasma, ada DNA, dan ribosom, serta dibentuk oleh struktur tambahan berupa flagel, kemudian ada kapsul, dan ada pilus ya, ini pili. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel ini disusun oleh peptidoglikan, yakni berupa protein dan polisakarida. Kalau dibedakan berdasarkan jenis ketebalan peptidoglikan, bakteri ini dibedakan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif ini memiliki peptidoglikan yang lebih tebal ya daripada gram negatif. Nah, ini contoh dari klasifikasi bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Yang pertama itu ada bakteri gram positif. Bakteri ini biasanya dinding selnya itu menyerap warna violet ya atau ungu dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal. Bisa dilihat ya, ini peptidoglikannya lebih tebal daripada bakteri gram negatif ya. Nah, sedangkan bakteri gram negatif ini merupakan bakteri yang dinding selnya itu biasanya menyerap warna merah dan memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Nih, bisa dilihat dari gambarnya ya. Nah, fungsi dari dinding sel bakteri ini yakni untuk memberikan bentuk ya tentu, kemudian memberi kekuatan serta melindungi sel karena berada di bagian terluar sel. Kemudian fungsinya itu sebagai pertukaran zat antar sel dengan lingkungannya. Selanjutnya ada membran sel. Nah, membran sel ini merupakan selaput pembungkus sitoplasma. Fungsinya itu untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Nah, jika membran sel ini rusak, kemungkinan bakteri itu akan mati. Membran sel ini tersusun dari fosfolipid dan protein. Selanjutnya ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan tempat terjadinya reaksi kimia sel ya. Ini nih,
Sitoplasma itu berupa cairan ya, yang berada di dalam sel. Kemudian ada ribosom. Nah, ini ribosom itu tersebar ya di sitoplasma yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada mesosom. Mesosom itu pengganti mitokondria untuk membentuk energi dan sintesis dinding sel juga. Selanjutnya untuk struktur tambahan, yang pertama ada flagel, yakni bulu cambuk ya yang ini, sebagai alat gerak bakteri. Kemudian ada pili. Pili itu membantu proses reproduksi dan sebagai transfer gen ya. Kemudian ada kapsul, ini lapisan lendir dari polisakarida dan polipeptida. Fungsinya yang tadi ya sebagai pelindung dari antibodi inang. Nah, yang keempat ada endospora, yakni untuk melindungi bakteri saat lingkungan itu tidak menguntungkan ya. Bisa disebabkan karena suhu atau zat tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi bakteri berdasarkan cara hidup atau memperoleh makanan. Yang pertama yakni heterotrof ya. Seperti yang sudah kita ketahui, heterotrof ini biasanya organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri ya. Umumnya tidak memiliki klorofil. Bakteri heterotrof ada dua, ada saprofit, yakni bakteri yang bisa menguraikan bahan organik. Contohnya bakteri Escherichia coli di usus manusia. Kemudian ada yang bersifat parasit ya, yang mendapatkan makanan dari inangnya atau bersifat patogen. Contohnya ada bakteri Salmonella, yakni penyebab penyakit tipes. Kemudian ada klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya itu autotrof ya. Yaitu bakteri yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya ada fotoautotrof, yakni bakteri ungu dan bakteri hijau. Dan ada juga bakteri kemoautotrof, yakni contohnya bakteri kemosintesis. Nah, ini contoh dari bakteri kemosintesis, ada Nitrosomonas, ada Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Untuk bakteri Nitrosococcus dan Nitrosomonas ini, ia akan mengubah amonia menjadi asam nitrat ya. Menjadi asam nitrit. Membutuhkan oksigen untuk mengubah amonia menjadi asam nitrit. Kemudian nanti hasilnya itu berupa energi. Sama ya, seperti bakteri Nitrobacter, dia akan mengubah nitrit ini menjadi nitrat. Selain bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter, bakteri kemosintesis lainnya yaitu ada juga bakteri belerang dan bakteri besi. Yang selanjutnya yakni klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada bakteri aerob, yakni bakteri yang membutuhkan oksigen bebas untuk ia bisa mendapatkan energi ya. Contohnya ada bakteri Nitrosomonas, bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada Nitrobacter, kemudian ada Nitrosococcus. Sedangkan bakteri anaerob, yakni bakteri yang tidak membutuhkan oksigen bebas untuk mendapatkan energi. Contohnya ada Micrococcus denitrificans. Nah, bakteri anaerob ini ada dua. Ada bakteri anaerob obligat, yakni bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen saja. Contohnya ada ini Clostridium tetani. Kemudian ada juga bakteri anaerob fakultatif, yakni bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen. Nah, contohnya Shigella dysentery ya, yang ini. Selanjutnya ada klasifikasi bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagel, letak alat gerak bakteri ya. Nah, sebagian dari organisme prokaryotik itu biasanya dapat melakukan pergerakan berarah menggunakan alat gerak flagel. Dalam hal ini, alat gerak
bakteri atau flagel berbeda-beda jumlah dan posisinya. Nah, bisa dibedakan ya, ada 4. Yang pertama ada monotrik, yakni flagelnya hanya ada 1 di bagian sini. Kemudian ada lophotric, cukup banyak tapi di arah yang sama atau satu arah. Kemudian ada amfitrik, flagelnya ada di 2 arah ya. Kemudian ada peritrik ya, yang flagelnya itu tidak beraturan. Nah, yang selanjutnya ada Archaebacteria. Archaebacteria ini contoh dari bakteri purba. Ada beberapa perbedaan antara Archaebacteria dengan bakteri dalam hal tertentu. Yang pertama itu dari komposisi kimianya ya, atau penyusun dinding selnya itu. Kalau tadi bakteri itu memiliki atau mengandung peptidoglikan, nah kalau Archaebacteria ini tidak mengandung peptidoglikan. Kemudian sama ya, selnya juga prokariot. Kemudian membran yang tersusun oleh rantai hidrokarbon ini bercabang yang menempel ke gliserol dengan hubungan ether. Perbedaan lainnya, kalau archaea ini tidak sensitif terhadap beberapa antibiotika yang berpengaruh terhadap bakteri, namun sensitif terhadap beberapa antibiotika yang berpengaruh terhadap eukarya gitu ya. Yang selanjutnya ada ciri lain, yakni beberapa gen itu mempunyai intron. Intron ini merupakan bagian gen yang bukan sebagai pengkodean pada sintesis protein. Yang selanjutnya, reproduksi Archaebacteria ini bisa dengan membelah diri atau biner. Ada pula yang membentuk tunas atau fragmentasi ya. Nah, ini contoh klasifikasi Archaebacteria berdasarkan jenis hidup, berdasarkan tempat hidupnya ya. Yang pertama ada metanogen. Biasanya kelompok Archaebacteria ini mampu hidup pada kondisi yang metannya cukup tinggi ya, karena sesuai dengan metabolis energi khasnya yang membentuk gas metana dari H2O dan CO2. Biasanya bakteri ini hidup di lingkungan yang ekstrim. Contohnya di lapisan es Greenland. Contoh bakterinya itu ada Ruminococcus albus ya. Kemudian ada pula Metanomethyloforans dan Methanocella arvorizae. Yang selanjutnya ada halophil ekstrim atau halophilic. Nah, Archaebacteria ini biasanya bersifat heterotrof. Kelompok Archaebacteria ini hidup pada lingkungan yang kadar garamnya itu tinggi ya, berkisar antara 12 sampai 15%. Padahal untuk kadar garam air laut itu normalnya 3,5%. Biasanya Archaebacteria halophilic ini hidup di danau air asin atau di laut mati. Biasanya Archaebacteria yang hidup di kadar garam yang tinggi itu, yakni yang memiliki genus Halobacterium, Halorubrum, kemudian Halococcus, dan Haloarcula. Nah, contoh spesiesnya ada Halobacterium salinarium ya, ini. Selanjutnya ada termofil ekstrim ya, atau termoacidophilic. Nah, termofil ekstrim ini hidup pada lingkungan yang bersuhu tinggi atau yang bersifat asam. Archaebacteria ini hidup dengan mengoksidasi sulfur ya. Biasanya Archaebacteria ini tuh hidup di lubang vulkanis ya, di gunung berapi, kemudian di kawah vulkanis dan mata air bersulfur ya. Biasanya hidup di sekitar gunung yang aktif. Contoh bakteri produksi sulfur ini dari genus Sulfolobus dan Pyrrolobus fumari. Bakteri ini produksi sulfur menggunakan hidrogen dan sulfur organik itu sebagai sumber energinya. Nah, ini contoh tabel mengenai perbedaan
karakteristik Archaebacteria dan Eubacteria. Dilihat dari inti selnya, dari dinding sel, bisa kalian baca ya, dari struktur lipid, kemudian RNA-nya, intron, serta respon terhadap antibiotik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Cyanobacteria. Nah, Cyanobacteria ini merupakan contoh organisme yang bersel tunggal, ada pula yang berselnya banyak, dan ada pula yang hidupnya berkoloni. Disusun dari deretan sel, trikom, dan selubung. Kemudian, Cyanobacteria ini memiliki klorofil, sehingga ia bisa membuat makanannya sendiri. Serta ia pula memiliki karotenoid. Nah, ganggang hijau biru ini memiliki pigmen picobibon, sehingga menyebabkan warnanya itu hijau kebiru-biruan. Reproduksi Cyanobacteria biasanya dilakukan dengan pembelahan sel, kemudian fragmentasi, atau dengan pembentukan spora. Nah, manfaat dari atau peranan dari Cyanobacteria ini biasanya sebagai sumber makanan alternatif. Sekarang banyak sekali olahan dari spirulina biasa dijadikan untuk kosmetik atau obat-obatan. Nah, sebelum Ibu menutup pembahasan hari ini, Ibu akan mereview sedikit mengenai materi yang barusan kita bahas. Nah, hari ini kita sudah membahas mengenai Monera ya, bahwa Monera ini satu-satunya kingdom prokaryotik yang cukup sederhana strukturnya, kemudian umumnya uniseluler. Selanjutnya kita juga telah membahas mengenai bakteri atau eubakteria yang bersifat prokaryotik dan umumnya uniseluler. Nah, ilmu yang mempelajari bakteri disebut bakteriologi. Selanjutnya kita telah membahas klasifikasi bakteri, yakni berdasarkan bentuknya, kemudian berdasarkan struktur dan alat gerak, kemudian cara memperoleh makanan ya, ada bakteri autotrof dan yang heterotrof. Kemudian klasifikasi bakteri berdasarkan sumber oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan respirasi, yakni ada bakteri aerob, ada bakteri anaerob, dan klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen ya. Ada aerob obligat, kemudian ada anaerob obligat, kemudian ada anaerob fakultatif. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan mengenai Kingdom Monera untuk bagian yang pertama. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Nah, jika masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp grup ya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.